Untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, diberikan rizki yang lapang, yang halal, barokah, yang banyak melimpah, li'i'lai kalimatillah, dan semoga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang saya cintai, kabar mengejutkan ini dari Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin Jadab. Ini ada berita yang tadinya saya mau membahas mengenai ilmu hikmah, sahabat. Sudah saya kumpulkan takbir-takbirnya. Tapi nanti saya singgung sedikit ya, kita baca dulu berita ini dari ainewsblitar.id. Ini diberi judul warga desa Rejowinangun tutup Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin Jadab. Wah, ini sangat mengejutkan ya, tidak disangka-sangka ternyata warga desa Rejowinangun di Blitar sana itu begitu kompak sekali ya. Mungkin memang di situ dulu ada konflik ya, memang mungkin. Ini kita baca dulu sahabat beritanya, sahabat. Tadinya saya mau bahas mengenai ilmu hikmah, sahabat. Tapi ya karena mungkin dengan adanya berita ini para sahabat-sahabat semuanya ya saya kira sudah mengerti lah begitu bagaimana mengenai ilmu hikmah. Karena selama ini pengertian ilmu hikmah itu ya ada yang menafsirkan ilmu hikmah itu ya ilmu kebatinan yang mana nanti orientasinya adalah kepada kekebalan atau kehebatan, kemampuan-kemampuan seperti itulah. Ya kayak mirip karomah seperti itu ya. Dan itu ternyata setelah saya mengadakan riset ini beberapa hari, ya nggak seperti itu pengertian ilmu hikmah dari para ulama. Ya sahabat, mengenai ilmu hikmah ya bisa kurang lebihnya saya mengikuti dari penjelasan Buya Yahya ini ya, yang ditonton di video itu. Dan tadinya mau saya tampilkan beberapa takbir yang sangat penting sekali buat sahabat-sahabat, tetapi karena ini kayaknya sahabat sudah sangat mengerti mengenai ilmu hikmah sehingga ini padepokannya di Blitar sana itu diserang di apanya namanya, ditutup oleh warga ini beritanya ini. Jadi warga desa Rejowinangun tutup Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin, ini judulnya, Masya Allah. Ya terlepas dari itulah ya sahabat, kita baca dulu ini beritanya. Blitar iNews, Blitar iNews Blitar. Ratusan warga desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mendatangi untuk mendemo Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin Jadab pada hari Minggu 31 Juli 2022 sore. Warga meminta untuk Padepokan Nurzat Sejati ditutup selamanya. Langsung ditutup sahabat, ini luar biasa ini warga sana. Wallahu alam ini betul apa enggak ya, tapi ini beritanya ada sahabat, dan ini sudah sangat viral sekali menjadi perbincangan ini. Kemudian kita lanjutnya, nah ini ada ungkap salah satu warga yang ikut demo, katanya teriak-teriak kalau di sini masuk kandang singa. Ini loh singanya warga Rejowinangun. Ada yang teriakan-teriakan seperti itu. Ratusan warga ini meminta untuk Padepokan Nurzat Sejati ditutup selamanya. Sejumlah warga juga menurunkan 2 banner yang ada di Padepokan sebagai simbol penutupan. Ini perbuatan anarkis apa enggak ya termasuk ya sahabat ya. Tapi biasanya kalau sudah ada masa seperti ini itu ya pasti ada masalah seperti itu ya sahabat ya. Artinya nggak mungkin dong warga begitu kompaknya ya menutup bersama-sama. Apa mungkin ada ada orang di balik itu ya, kita nggak tahu juga. Kita lanjutkan sahabat. Warga juga meminta untuk seluruh santri Padepokan untuk dipulangkan. Ini warga ini yang mintanya. Kita minta santrinya pulang. Ini desa wisata, bukan desa pengobatan yang abal-abal. Wadah. Teriak warga ini, ada teriak warga yang seperti itu. Wadah. Mantap ini ya sahabat, ini warganya ini.
Kemudian aksi tegang ya sahabat. Aksi tegang sempat terjadi karena ada penghuni padepokan yang menggedor gerbang padepokan dari warga. Beruntung kepala desa Rejowinangun segera datang untuk melerai. Wah, ini kepala desanya lagi ini sahabat yang minta KTP kepada Marcel Radival Pesulap Merah itu ya. Kemudian aksi ini juga mendapatkan kawalan dari belasan anggota kepolisian. Saya mohon untuk warga semua tenang untuk menjaga kondusivitas desa Rejowinangun. Kami bersama warga menyatakan padepokan ditutup. Ungkap Kepala Desa Rejowinangun Bagas Wigasto di lokasi padepokan. Ini Pak Kadesnya kok tiba-tiba menutup ya sahabat ya. Padahal kemarin itu kan kayak apa ya, memihak kepada Gus Samsudin itu ya. Ya mungkin wallahu a'lam, ini kuasa Allah yang membolak-balikan apa berita yang Masya Allah, membolak-balikkan hati ya Allah, Masya Allah. Wong tadinya yang meminta-minta KTP itu kan dari pihak kepala desa ya, bahkan ada dua teman dari Pesulap Merah itu yang dibawa, dan dua orang itu termasuk salah satunya adalah ayahnya Pesulap Merah itu dibawa ke balai desa untuk ditanya-tanya seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam, ini memang mengejutkan sekali, ini baru tadi ini sahabat. Ada juga warga yang memparodikan penampilan Gus Samsudin Jadab dengan membawa tulisan, nah ini enggak usah dibaca ya sahabat. Ini bentuk sindiran warga terhadap pemilik padepokan Nurizat Sejati. Wah, ya itu tentu warga yang lebih tahu ya sahabat mengenai Gus Samsudin ya, kita enggak tahu seperti itu. Wong warganya wah begitu kompak sekali ya mau menutup padepokan Nurizat Sejati. Padahal katanya kalau secara hukum ini kan ya Nurizat Sejati sudah mendapatkan izin, artinya kan sudah legal seperti itu. Ya itu permintaan warga ya. Ketika dikabulkan ya sah-sah saja permintaan warga. Artinya mereka mungkin ya memang ada kejanggalan besar di Blitar itu sahabat ya. Kira-kira seperti itulah. Baik, begini sahabat, yang mau saya singgung tadi itu mengenai ilmu hikmah. Jadi tadinya saya mau menyampaikan tapi saya sampaikan secara umum saja ya sahabat, bahwasanya ilmu hikmah itu ketika kita pahami bahwa ilmu hikmah adalah ilmu yang untuk kekebalan, kemudian untuk pokoknya kesaktian-kesaktian seperti itulah. Itu ternyata nggak tepat sahabat. Ini sudah disinggung berkali-kali di dalam Al-Quran, diantaranya di dalam surat Luqman sahabat, di surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu di dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Itu Allah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Gitu sahabat, itu tentang hikmah. Dan di dalam tafsirannya saya baca di dalam kitab Shawi, salah satu yang saya baca di dalam kitab Shawi, itu dijelaskan apa itu hikmah. Hikmah ternyata adalah ilmu wal amal. Kemudian lebih jauh lagi ada yang mengatakan al-ma'rifah, ilmu ma'rifat. Artinya apa? Kalau kita bicara mengenai ilmu hikmah itu ya ilmu-ilmu kebatinan, tetapi kebatinan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kita beribadah itu ya agar lebih khusyuk, ikhlas, seperti itu sahabat. Jadi ini orang makrifat luar biasa. Kalau orang sudah diberikan hikmah itu ya wah tarafnya sudah makrifat, itu waliullah itu sahabat. Dan itu juga yang pernah diberikan oleh Allah kepada Luqman. Nah, beliau ini termasuk orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Nah, ketika orang ini sudah dekat dengan Allah, sholatnya dari segi syariat, dari segi
ma'rifatnya sudah mencapai, sudah luar biasa, sudah mencapai tarafnya. Nah ini kemudian kalau dia doa kan memang mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Jadi enggak segitu repotnya kemudian dipelajari secara khusus seperti itu ya sahabat, mengenai ilmu hikmah. Ya itu bisa dikembangkan lah. Saya tadinya sudah membaca tafsir banyak, tetapi karena mendengar berita itu kok jadi nggak jadi yang bahasnya. Saya kira sahabat bisa kembangkan sendiri itu ya. Kemudian yang kedua, di antara yang menyinggung, ayat yang menyinggung tentang ilmu hikmah adalah surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia dalam kurung Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah. Nah ini juga ada hikmah sahabat, kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Jadi kalau kita bicara hikmah, ini ilmu tinggi sahabat. Hikmah ini ilmu tinggi. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Wah, prosesnya banyak. Dan sekarang ini kita tahu ada banyak orang-orang yang wah ini ilmu hikmah, tapi orientasinya ini kepada persandetan, kekebalan tubuh dan lain, yang hal klenik-klenik seperti itulah. Kalau kita baca ke tafsir, ke kaul-kaul para ulama mengenai hikmah, ternyata nggak seperti itu sahabat. Hikmah itu ya, kalau kita poroskan ya, itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencapai tingkat keibadahan manusia yang begitu tinggi, seperti yang pernah didawahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam tarahu fa'innahu yaroka. Itu jadi sudah ke taraf ihsan, makrifat sahabat. Luar biasa ini kalau kita mempelajari ilmu hikmah. Jadi yang paling penting di sini saya sampaikan ini yang disampaikan oleh kitab Sawi ya. Fal hikmatu al ilmu wal amal, itu yang paling utama sahabat. Ilmu dan amal. Kita punya ilmu, kita amalkan, nah itu namanya hikmah. Kita nggak perlu repot-repot kemudian belajar yang mendalam-mendalam seperti itulah ya. Misalkan wah ada bertapa di sini, kita kungkum banyu. Ternyata nggak sedemikian itu sahabat. Ya itu kiranya yang mau saya sampaikan secara umum ya sahabat. Bisa dibuka tafsir-tafsirnya, bisa dibuka literasi para ulama. Ada banyak sekali kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir atau Bari, kitab tafsir Sawi, kitab tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, kemudian tafsir yang lain banyak sekali sahabat, itu dikembangkan sahabat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.